Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 937-939. Di tengah malam, sandiwara di gerbang kota langit akhirnya berakhir. Ketika matahari kembali menyinari seluruh laut keesokan paginya, tidak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh. Hanya para penganut Buddha dan Tao di seluruh timur yang merasa sangat terkejut, karena malam ini di Linhai, seorang tetua Wu Feng dari Kunlun, dan seorang wakil pemimpin dari Wudang menghilang. Adapun Luoding dan Jue Jingzi, mereka tidak mati. Sebaliknya, mereka masing-masing diberi lengan oleh rubah kecil, dan kemudian mereka ditahan oleh Kevin Ye, sama sekali kehilangan kontak dengan dunia luar. Sekarang sudah mendekati musim gugur dan musim dingin, tetapi matahari di dekat laut masih panas, dan kita tidak dapat melihat sedikit pun rasa dingin yang akan datang. Pagi ini, setelah sarapan, Kevin Ye hanya memberitahu Howard Zhang dan Liu Ming untuk menyampaikan beberapa patah kata, dan kemudian membawa kakak laki-lakinya Tommy Ye keluar. Mereka tampak terburu-buru, dan tampaknya memiliki suatu rahasia. Duduk di Lamborghini milik Kevin Ye, Tommy Ye menanggalkan seragam militernya dan mengenakan setelan pakaian biasa, dengan cincin rokok di mulutnya dan kacamata hitam, yang berarti sesuatu yang modern dan tampan. Hei, sambil tersenyum, dia mengikuti Lamborghini itu sampai ke kaki gunung di kota langit. Tommy Ye bercanda sambil tersenyum, maaf, saudara. Mobilmu bernilai jutaan dolar, yang lebih banyak daripada banteng harimau jalanku. Kapan kamu akan mengendarai seluruh mobil itu untukku? Kevin Ye menatap Tommy Ye dan berkata, Bos Ye, ini seharusnya bukan yang seharusnya kamu katakan kepada anak-anak keluarga Ye, yang akarnya cerah dan merah. Keluarga Ye adalah salah satu dari 10 keluarga emas teratas di ibu kota kekaisaran. Jika kamu ingin mengganti mobilmu, kamu harus pergi ke orang tua Leonard Ye. Tommy Ye dengan cepat bergumam, mencarinya. Baiklah, lupakan saja. Kevin Ye bingung dan bercanda, apa? Apakah orang tua itu sangat jahat? Tommy Ye mengembuskan sebatang rokok dan berkata pada dirinya sendiri, tidak terlalu pelit, tetapi keluarga Ye memiliki aturan keluarga Ye. Jika lebih dari 1 juta yuan diperlukan, itu harus dilaporkan ke pengadilan dalam keluarga untuk diaudit. Untuk membeli mobil, Anda harus membayarnya. Itulah yang dilakukan Leighton Ye. Saya tidak jarang melakukannya. Berbicara, Tommy Ye menunjukkan ekspresi meremehkan. Awalnya, Kevin Ye merasa aneh, tetapi dia mengangguk dengan cepat. Tampaknya pada titik ini, Kevin Ye melihat penampilan yang sama sekali berbeda pada Tommy Ye dan Leighton Ye. Ini juga membuktikan bahwa putra tertua keluarga Ye benar-benar berbeda dari para centil dan jalang keluarga Ye. Kata-kata Tommy Ye adalah tentang ini. Secara alami, Kevin Ye tidak akan pelit. Setelah tersenyum buruk, Kevin Ye berlari berkata, itu hanya mobil. Terlalu merepotkan untuk mengajukan audit. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan memberimu mobil lain kali, dan itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Tommy Ye langsung tertawa sebentar, menyegarkan, maaf saudara, sejujurnya, aku suka karaktermu yang tidak ceroboh seperti ini. Dua putra keluarga Ye, yang satu adalah putra sulung asli keluarga Ye, dan yang lainnya adalah anak haram. Namun, mereka sangat harmonis satu sama lain di sepanjang jalan. Tampaknya tidak ada kontradiksi dan konflik antara dua tuan muda keluarga Ye. Ini adalah apa yang disebut takdir dalam populasi biasa. Lamborghini milik Kevin Ye terus berputar di pusat kota Linhai. Ini adalah pertama kalinya Tommy Ye melihat kota yang dekat dengan laut. Bagaimanapun, Tommy Ye telah tinggal di kota langit sejak dia datang ke Linhai dari ibu kota kekaisaran, dan dia belum pernah ke sana. Namun, meskipun dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan rasa ingin tahu di dalam mobil, Tommy Ye masih menghilangkan keraguannya. Maaf, saudara. Kamu tidak mengajakku jalan-jalan hari ini, kan? Kevin Ye berkata dengan senyum jahat, tentu saja tidak. Aku punya waktu luang hari ini, jadi aku akan mengajakmu keluar untuk bertemu dengan beberapa kenalan lama. Saat kita bertemu, kamu akan tahu dengan jelas. Kevin Ye mengatakan ini. Meskipun dia penasaran, Tommy Ye tidak bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia mengikuti Kevin Ye dan duduk di dalam mobil dengan mata tertutup. Lamborghini itu berkeliling di sekitar downtown waterfront beberapa kali, dan kemudian langsung menuju ke gerbang timur Linhai. Kota timur dekat laut tidak sesejahtera pusat kota Linhai. Bagaimanapun, itu adalah lokasi seluruh zona industri di dekat laut. Tempat itu tidak hanya luas di jalan utama, tetapi juga jarang penduduknya.
Setelah beberapa tikungan dan belokan, Kevin Ye langsung memarkir mobil di gerbang sebuah gedung pabrik besar. Yah, disinilah tempatnya. Kevin Ye tersenyum tipis dan berkata sambil tersenyum. Dan Tommy Ye tampak ragu-ragu saat turun dari mobil. Kemudian dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, menoleh ke Kevin Ye dan berkata, "Maaf, saudara. Tempat apa ini? Ada banyak pabrik di sekitar sini. Untuk apa kau membawaku ke sini?" Kevin Ye terkekeh dan berkata dengan misterius, "Saat kau masuk, kau akan tahu." Wajah Kevin Ye penuh dengan pengkhianatan, sementara Tommy Ye memiliki wajah yang aneh, yang membuatnya merasa bingung. Satu demi satu, mereka berjalan menuju gedung pabrik baru yang tampaknya baru saja dibangun. Melalui ruang terbuka di gerbang gedung pabrik, kedua orang itu tiba di gerbang pabrik. Dua gerbang baja biru muda itu tertutup rapat saat ini. Namun, Tommy Ye dapat mendengar teriakan dan slogan-slogan yang datang dari dalam. Hal ini membuat Tommy Ye semakin merasa aneh. Siapa? Berhenti. Di area militer, orang tanpa izin tidak diizinkan untuk mendekat. Sebelum Tommy Ye dan Kevin Ye tiba di pintu gedung pabrik, mereka dihentikan oleh sebuah teriakan. Mendengar teguran ini, seluruh pribadi Tommy Ye sedikit sedih dan tertawa. Bagaimanapun, Tommy Ye juga berasal dari militer, dan telah menjadi mitos militer selama bertahun-tahun, tetapi Tommy Ye belum pernah mendengar tentang pangkalan militer rahasia di dekat laut. Ini tidak diragukan lagi adalah tempat berjualan daging anjing. Ketika mereka mendongak, mereka melihat seorang anak muda dengan tatapan kuat yang menghentikannya. Mata anak muda itu tajam, menatap Kevin Ye dan Tommy Ye. Sikap tegaknya seperti seorang prajurit. Kevin Ye tersenyum dan mengangguk puas. Saat ini, pemuda yang berdiri di pintu sebagai penjaga itu tampaknya mengenali Kevin Ye. Di wajahnya yang masih muda, dia sangat bersemangat dan gugup. Dia dengan cepat melangkah maju 2 langkah dan berjalan di depannya, memberi hormat padanya. "Ye Sao." Kevin Ye menatap pemuda di sekitarnya, dan senyum di wajahnya sangat ramah. Kevin Ye masih memiliki kesan tertentu tentang pemuda ini. Dia seharusnya menjadi bawahan geng Sirius. Dia memiliki rambut pirang panjang sebelumnya. Namun, sekarang pemuda yang berdiri di depan Kevin Ye ini sama sekali tidak melihat jejak apapun yang menunjukkan bahwa dia telah bergaul dengan masyarakat. Bagus. Bagus. Dia model yang bagus. Kevin Ye tersenyum dan mengangguk pada pemuda itu, lalu bertanya, "Tugang Tumeng, dan instrukturmu?" Pemuda itu sangat gembira karena mendapat pujian dari Kevin Ye. Dia berkata lagi, "Hu Ye Sao, mereka semua ada di gedung pabrik. Aku akan mengantarmu masuk." Kemudian pemuda itu berbalik, dan kemudian dengan cepat datang ke gerbang besi. Dengan suara gemerincing, pintu besi itu terbuka. Dan Kevin Ye dan Tommy Ye, mata penasaran kedua bersaudara itu, juga menyapu masuk. Hanya menghadapi pemandangan di pabrik, ekspresi kedua bersaudara itu benar-benar berbeda. Kevin Ye sangat puas, tetapi Tommy Ye sangat terkejut. "Aku menjatuhkan anak baik, ini, apa ini, kamp pelatihan pasukan khusus?" Tommy Ye terkejut. Bab 938. Bahkan jika Kevin Ye adalah dewa setelah setengah tirai. Hanya saja Kevin Ye dan Tommy Ye berbeda saat ini. Apa yang ditunjukkan Tommy Ye di wajahnya adalah keterkejutan yang tak tertandingi, dan senyum di wajahnya sedikit bersyukur. 1 bulan, hanya sebulan, dapat membuat sekelompok preman jalanan membuat perubahan besar, ini adalah hal yang sangat sensasional. Harus dikatakan bahwa kemampuan pelatihan tim Flying Leopard benar-benar langka di dunia. Saat ini, gerbang baja selebar 3 meter perlahan terbuka, dan di gedung pabrik yang tidak terlalu besar ini, napas hormon yang kuat mengalir keluar. Li Ping dan Li Xiang, sebagai pemimpin tim Flying Leopard, berdiri di garis depan kerumunan. Diikuti oleh Tugang dan Tumeng yang dipimpin oleh anggota geng Sirius. Tetapi sekarang anggota geng Sirius setelah 1 bulan pelatihan khusus, telah lama berbeda. Mereka yang awalnya cukup panjang untuk menutupi mata poni panjang telah hilang, digantikan oleh semangat abnormal dari papan Chuntou. Melihat ke bawah lagi, semua orang ini adalah buah merah di tubuh bagian atas, otot-otot seluruh tubuh sedikit menggembung, dan beberapa dari mereka masih meninggalkan bekas luka di tubuh mereka. 1, 2, 3, 4. Suara Li Ping dan Li Xiang tidak ada habisnya saat ini. Dengan suara perintah, para anggota geng Sirius di bengkel memainkan satu set tinju militer. Aksinya harus kuat, tinjunya harus cepat dan keras, untuk menjatuhkan lawan. Apakah kamu mengerti? Mengerti, mengerti. Meskipun hanya ada 40 atau 50 orang di bengkel, kekuatan bertarung orang-orang ini tidak dapat diremehkan.
Secara khusus, para anggota geng Sirius hampir tidak dapat melihat bayangan masyarakat yang nakal. Mereka tampaknya terlahir sebagai prajurit. Bahkan Tommy Ye, yang berdiri di pintu, terkejut dengan tinju militer semacam ini. Kevin Ye merasa lebih puas, mencubit ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, bagus, bagus, tampaknya waktu bulan ini tidak terbuang sia-sia. Tim Flying Leopard memang salah satu tim khusus terkuat di militer. Kemampuan untuk melatih prajurit baru dapat disebut sebagai mahakarya. Rekrutmen. Saat ini, hati Tommy Ye terkejut dan berkata, Nenek, di mana sekelompok rekrutan? Saya khawatir tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok tim khusus yang berpengalaman. Tommy Ye lahir di ketentaraan. Secara alami, Tommy Ye memiliki penilaian dan pemahamannya sendiri tentang prajurit. Bahkan pandangan ini jauh di atas Kevin Ye. Tepat pada saat itu, Tommy Ye berdiri di pintu masuk gedung pabrik dan melihat ke arah sekelompok prajurit yang tidak dapat berlatih di gedung pabrik dan merasakan rasa tidak nyaman dan penasaran. Menoleh, Tommy Ye menatap Kevin Ye dengan aneh. Dia tidak dapat menghentikan keraguannya dan bertanya, maaf, saudara, saya telah berada di militer selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang pangkalan rahasia seperti itu di Linhai. Sekarang Anda diam-diam melatih begitu banyak pejuang khusus. Apa yang ingin Anda lakukan? Sebagai orang luar, Tommy Ye tidak bergabung dengan rencana besar Kevin Ye dan Charlie Qin, jadi Tommy Ye secara alami bertanya-tanya apa yang Kevin Ye ingin melatih begitu banyak pasukan khusus saat ini. Namun, Kevin Ye hanya tertawa dan berkata, ini bukan pangkalan militer milik militer, tetapi pangkalan saya sendiri. Adapun orang-orang ini, mereka bukan pejuang khusus, tetapi pasukan keamanan pribadi saya. Apa, pribadi? Kembalikan pasukan keamanan. Mendengar kata-kata Kevin Ye yang tak terucapkan, Tommy Ye tampak terkejut dan menatapnya dari atas ke bawah. Tommy Ye tersenyum tak berdaya. Maaf, kamu bercanda. Sejauh menyangkut kultivasimu, kamu masih membutuhkan perlindungan dari orang-orang biasa ini. Bukankah ini cara yang bagus untuk menghaluskan dunia? Jelas, Tommy Ye tidak mempercayai kata-kata Kevin Ye. Hatinya dipenuhi dengan gumaman. Namun, Kevin Ye masih diam dan mencibir dan berkata, orang biasa. Mungkin begitu. Tapi kurasa tidak akan lama lagi mereka akan menjadi sekelompok orang biasa. Di masa depan, akan ada alam harimau sapi, alam gajah naga, dan bahkan alam bawaan. Deng-deng, kata-kata Kevin Ye membuat Tommy Ye takut dan langsung mundur 2 langkah. Alam harimau sapi, alam gajah naga. Maaf, kamu, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa berlatih seni bela diri adalah hal yang tabu di timur? Lalu, Tommy Ye sedang gugup saat ini. Tommy Ye bukan hanya seorang tokoh militer, tetapi juga keturunan keluarga bangsawan. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan aturan-aturan timur saat ini. Meskipun ada banyak keluarga bangsawan di timur, mereka juga memiliki aturan mereka sendiri. Pembentukan setiap keluarga bangsawan perlu mengumumkan kuota pada pertemuan keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Hanya dengan jumlah keluarga bangsawan, mereka dapat memiliki tim pengawal keluarga mereka sendiri, atau lebih tepatnya, kekuatan prajurit. Misalnya, perilaku Kevin Ye yang secara langsung membudidayakan seniman bela diri tanpa terlebih dahulu menyatakan dirinya akan menjadi tabu besar di antara keluarga bangsawan. Jika tidak, itu akan diserang oleh semua keluarga bangsawan di timur. Umumnya, tidak ada yang akan melakukan ini. Tentu saja, mereka tidak memiliki kemampuan seperti Kevin Ye. Bagaimanapun, butuh banyak biaya untuk melatih seorang pendekar, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilatih hanya dengan mengatakannya. Itu membutuhkan kekuatan absolut dan akumulasi bertahun-tahun. Namun, untuk ketegangan dan ketakutan Tommy Ye, Kevin Ye tampaknya tidak sama. Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu memiliki pantangan? Haha, keluarga Ye memiliki Yulong Wei, keluarga Lin memiliki Dong Lin Wei, keluarga Ouyang memiliki penjaga angin puyuh. Mengapa aku tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan keluarga emas ini? Namun, Tommy Ye tidak bisa berkata apa-apa. Memang, Kevin Ye sekarang lebih unggul dari keluarga emas. Kekuatan menentukan segalanya, yang merupakan teorema yang tidak dapat diubah di dunia. Secara samar-samar, Tommy Ye tiba-tiba merasa bahwa aturan permainan di seluruh timur tampaknya telah banyak berubah dengan pemuda di depannya. Dalam hal ini, Tommy Ye tidak tahu apakah ini hal yang baik atau hal yang buruk. Baiklah, kakakku, kau tidak bisa menghentikanku. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin Kevin Ye lakukan.
Daripada mengkhawatirkan ini dan itu, lebih baik kau masuk saja dan bertemu dengan teman-teman lamamu. Itu lebih praktis. Kevin Ye bercanda dan melangkah menuju gedung pabrik. Tommy Ye tidak berdaya dan hanya bisa menghela nafas, mengikuti langkah Kevin Ye. Pada saat ini, Li Ping dan Li Xiang, yang berdiri di depan tim, juga memperhatikan Kevin Ye dan berteriak, semuanya, istirahatlah, berdiri tegak, beri hormat. Tiba-tiba, dengan slogan, 40 atau 50 orang berbaris untuk memberi hormat kepada Kevin Ye. Sebagai instruktur kelompok orang ini, Li Ping datang untuk menyambut Kevin Ye dengan berlari kecil. Berdiri di depan Kevin Ye, Li Ping memberi hormat standar militer, laporkan kepada Komandan Ye, tim Flying Leopard, dan tim Sirius telah berkumpul. Tolong beri instruksi. Kevin Ye awalnya tertegun, lalu menunjukkan senyum aneh di wajahnya, Ye Komandan. Kapan aku menjadi komandan? Bab 939. Teriakan Li Ping tidak hanya membingungkan Kevin Ye, tetapi juga Tommy Ye di satu sisi. Pada saat ini, Tommy Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Li Ping dan Kevin Ye, dan hatinya semakin aneh. Kevin Ye, bocah ini, bukankah tim ini adalah tim pribadinya, bukan milik militer? Mengapa sekarang ada gelar komandan? Anak ini tidak menipu saya, kan? Namun, meskipun Tommy Ye aneh, dia tidak mengatakan keraguannya. Akhirnya, Kevin Ye tertawa dan bertanya kepada Li Ping dengan terus terang, Li Ping, apa yang terjadi di sini? Bagaimana saya bisa tiba-tiba menjadi komandan? Kata Kevin Ye, mata tidak dapat menahan diri untuk tidak berputar, bercanda, gelar komandan ini kedengarannya tidak kecil, tetapi di mana pasukan saya, seharusnya tidak menjadi komandan kosong. Atas lelucon Kevin Ye, Li Ping tertawa, menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, lalu berkata sambil tersenyum kepada Kevin Ye, Hei, Ye Sao, apa yang kamu bicarakan? Sekarang bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa mereka adalah panglima tertinggi? Bagaimana dia bisa menjadi komandan bertelanjang kaki? Setidaknya, kami memiliki 2 tim khusus denganmu. Sial, sepertinya dia benar-benar seorang komandan bertelanjang kaki. Kevin Ye tertawa dan memarahi dengan kasar. Namun, Li Ping tahu bahwa Kevin Ye sedang bercanda, dan dia hanya mengikutinya. Hehe, tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Kapten Li Ping, tidak baik melihat senyum licikmu. Sebaiknya kau ceritakan dulu padaku. Ada apa dengan komandan ini? Apakah instrukturmu menggali lubang untukku lagi? Li Ping cepat-cepat menjelaskan, Ye Sao, di mana kau berbicara? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Bukankah kita punya misi rahasia di dekat laut? Komandan dari komandan utama, bagaimanapun, mencoba yang terbaik untuk memintanya dari beberapa orang besar di militer. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan nyata, dia setidaknya seorang sosok tampan. Li Ping, yang lahir di tim Flying Leopard, berbicara langsung dan tidak memiliki wajah sama sekali. Dia berkata terus terang bahwa komandan itu tidak memiliki kekuatan nyata. Jika orang lain, dia tidak akan mengatakan itu. Untungnya, Kevin Ye bukan orang biasa, dan dia tidak peduli dengan panglima tertinggi atau tidak. Dia hanya mengulurkan tangan dan menunjuk Li Ping dan berkata, anak muda, kamu benar-benar penuh dengan kebenaran. Jika instrukturmu mendengar ini, kamu mungkin harus memukul pantatmu. Hei. Li Ping kembali tersenyum malu. Setelah Li Ping menyapa Kevin Ye, matanya secara alami jatuh ke satu sisi Tommy Ye. Meskipun Tommy Ye tidak mengenakan seragam militer saat ini, Li Ping yang bermata tajam mengenali Tommy Ye sekilas. Bagaimanapun, pihak lain adalah mitos militer. Bahkan jika dia belum melihat orang sungguhan, dia telah melihat posternya. Setelah ragu-ragu cukup lama, Li Ping merasa gembira setelah memastikan identitas pihak lain. Li Ping tidak dapat mempercayai matanya. Li Ping berbalik dan memberi hormat militer kepada Tommy Ye. Suaranya bergetar dan berkata, Ye Suai, bagus. Kevin Ye dan Tommy Ye adalah Ye Suai, tetapi di mata Li Ping, mereka sangat berbeda. Li Ping tidak dapat menyangkal bahwa Kevin Ye benar-benar kuat, tetapi kekuatan Kevin Ye hanya terletak pada kekuatan pribadinya. Sedangkan untuk Tommy Ye, itu berbeda. Dalam mitos militer, prestise dalam ketentaraan terakumulasi secara bertahap berdasarkan prestasi militer. Itulah otoritas absolut militer. Dari mata Li Ping, Kevin Ye dapat sepenuhnya melihat pemujaannya terhadap Tommy Ye. Untuk Li Ping, Tommy Ye juga dengan hormat membalas hormat militer dan berkata, halo, Li Xiaowei. Tanpa terlalu banyak kata, ini adalah cara menyapa antara prajurit dan prajurit. Merupakan kehormatan besar bagi Li Ping untuk dapat membawa hadiah militer dari mitos militer.
Saat itu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum jahat, Kapten Lee, hari ini aku tidak ada kegiatan lain, hanya ingin melihat hasil latihanmu bulan ini. Ini juga saat yang tepat untuk membawa mitologi militermu bersamamu, dan memintanya untuk membantuku memeriksanya. Jenderal Tommy Ye, dia adalah seorang ahli dalam latar belakang peperangan khusus, jadi kamu tidak boleh mencoba untuk mengacaukannya, tahu? Kata-kata Kevin Ye sekali lagi menyulut semangat juang Li Ping. Li Ping berdiri tegak dengan penuh semangat dan berkata, ya, Ye Shuai, aku berjanji tidak akan mempermalukan Ye Shuai. Baiklah, kami tidak akan banyak bicara tentang kata-kata sopan. Kamu dapat membawa kami masuk dan melihatnya. Aku benar-benar penasaran. Bisakah gerombolan itu menjadi singa baja di bawah tangan macan tutul terbangmu? Setelah mengatakan ini, Kevin Ye dan Tommy Ye langsung membunuh pabrik di bawah bimbingan Li Ping. Setelah memasuki gedung pabrik, Kevin Ye pertama-tama melihat sekeliling. Kondisi gedung pabrik sangat keras. Selain beberapa fasilitas listrik yang diperlukan, hampir tidak ada peralatan cadangan atau bahkan tempat tidur. Bagian dalam bengkel tertata rapi dengan puluhan keset. Selimut di lantai dilipat membentuk-bentuk tahu, sangat rapi. Melihat kedatangan Kevin Ye, sosok cantik di bagian terdalam bangunan pabrik berlari beberapa langkah ke depan dan bergegas ke Kevin Ye. Gadis itu berkuncir kuda, mengenakan setelan kamuflase ketat, sepatu bot hitam, terlihat sangat spiritual. Meskipun tidak ada gaun di wajah gadis itu, dia tetap tidak bisa menghalangi wajahnya yang unik. Bahkan Tommy Ye menatapnya dan sedikit terganggu sejenak. Berdiri di depan Kevin Ye, bunga merah di pasukan itu terengah-engah dan berkeringat, tetapi wajah yang tak tertandingi itu penuh dengan kegembiraan. Kevin, mengapa kamu di sini? Sedikit merah di hijau, bukan tarian salju persegi mawar merah, siapa itu? Kevin Ye tersenyum dan, meskipun begitu banyak penonton, dengan lembut mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dari pipi Cynthia Fang. Kemudian dia berkata dengan lembut, aku merindukanmu, aku datang. Cynthia Fang segera marah dan berkata, menipu orang. Meskipun gadis itu berkata begitu, ekspresi di wajahnya semanis madu, dan gigi Tommy Ye masam. Pada saat itu, Tommy Ye menatap Cynthia Fang dalam-dalam, dan dia merasa sedih dan bergumam, manusia lebih dari sekadar manusia, dan mereka sangat marah. Tidak heran bocah Liu Ming itu menyuruhku untuk mempersiapkan diri. Maaf. Makanan anjing ini ada di mana-mana. Iri hati, cemburu, dan benci. Namun, ada juga yang tidak memiliki penglihatan. Orang ini tidak lain adalah Li Ping, pemimpin tim macan tutul terbang. Saat itu Li Qian dan Ye Ping menyela tarian, tetapi mereka tidak ingin mendengar suara sepatu mereka. Kemudian dia mendengarkan Li Ping berkata, laporkan Ye Shuai, 10 anggota tim macan tutul terbang dan 36 anggota tim Sirius semuanya telah tiba, menunggu komandan untuk meninjau. Pada saat itu, Cynthia Fang tidak ragu-ragu. Dia berlari beberapa kali dan kembali ke posisi berdiri di kamp tim Sirius, yang gagah berani dan gagah berani. Kevin Ye hanya tertawa kecil, lalu matanya melirik sekilas ke 4 pilar bangunan pabrik, lalu berkata, bagus, sangat bagus. Namun, suara Kevin Ye yang bagus tampaknya mengandung banyak makna yang dalam, terutama sepasang mata yang dalam itu, dengan sedikit senyum yang dangkal, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. Tidak peduli Li Ping dan Li Xiang dari tim Flying Leopard, atau Tugang dan Tumeng dari tim Sirius, tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda misterius ini selanjutnya, jadi suasana hati semua orang sangat tidak tenang untuk sementara waktu.